Salam sehat bagi semua mahasiswa. Ya, selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Ya, mari kita sekarang bersama-sama saya untuk mengikuti bagaimana melakukan perawatan saluran akar. Maka saya akan menjelaskan prosedur perawatan saluran akar. Ya, di sini semua bisa melihat beberapa instrumen. Ya, di sini ada file protector, ya, file protector, ya. Ini yang hand use. Ini ada file protector yang rotary, ya. Yang rotary ada bur, baik itu endo access bur, kemudian non cutting tip tapered fissure bur atau diamendo, ya, dan bur-bur yang lain. Kemudian ada endo ruler untuk mengukur panjang kerja pada saat setting instrumen. Ya. Kemudian ini ada barbed broach, ya, barbed broach. Kemudian ada file access, ya, untuk mengakses seperti halnya pad file. Ya. Kemudian ada juga flexo file. Ini juga pad file untuk eksplorasi saluran akar, ya, untuk eksplorasi saluran akar. Kemudian ini ada barbed broach, ya, juga barbed broach, ya. Kemudian ini ada pasta file atau lentulo, ya, pasta file atau lentulo, ya. Kemudian ini ada spreader dan root canal plugger ini jadi satu sisi ini sebagai spreader, ini sebagai root canal plugger, ya. Kemudian ini ada guta perca protector yang ukurannya sesuai dengan file protectornya, ya. Yang merah tentu sama dengan file yang merah, yang kuning sama dengan file yang kuning untuk finishing. Kemudian ini ada paper point nomor 30 atau nomor berapapun, nanti ada 30, ada 35, ada 40. Ini nomor 30 saya contohkan di sini. Kemudian ada file protector rotary, ya. Ini ada alat rotary yang paling modern, ini dari Morita, ya. Kemudian ini ada root canal meter dengan merek Propecto. Ini ada bahan irigasi klorhexidin 0,2%. Kemudian ini alkohol, ini saline solution, ya. Kemudian ini juga alat protector, tapi ini ada kabelnya, protector, rotary, maaf, ini alat untuk rotary, ya. Tapi kalau ini yang tanpa kabel, ya, ini yang paling baru, modern. Ini juga bisa digunakan untuk berfungsi sebagai root canal meter. Ini dengan dikombinasikan dengan root canal meter, ya. Ini alat yang terbaru, ya. Bisa untuk berdiri sendiri, bisa untuk root canal meter juga, ya. Baik, adik-adik sekalian, saya akan sampaikan urut-urutan satu perawatan saluran akar, ya. Sebelumnya saya mengingatkan bahwa perawatan saluran akar itu ada yang namanya triad endodontik. Semua sudah tahu. Triad endodontik adalah cleaning and shaping, 2 disinfection, 3 obturation, ya. Pembentukan dan pembersihan saluran akar, sterilisasi saluran akar, dan pengisian saluran akar. Pada tahap ini saya akan menyampaikan prosedur preparasi saluran akar atau tahap cleaning and shaping utamanya. Di sini ada 2 cara, baik cara yang menggunakan tangan atau hand use, dan yang kedua menggunakan mesin motor atau rotary. Di sini saya akan menggunakan teknik crown down. Kalau teknik step back ini menggunakan K-file,
itu sesuatu yang atau teknik yang sudah banyak dikenal dan adik-adik semua, adik-adik mahasiswa sudah paham dengan teknik step back. Pada teknik step back hanya menggunakan file K atau K-file. Ya. Baik, yang pertama, adik-adik sekalian, kita pada saat akan melakukan perawatan saluran akar, kita sudah mengetahui diagnosis. Apakah diagnosisnya itu gigi masih vital dengan kondisi pulpitis atau gigi sudah non vital dengan kondisi nekrosis, bahkan sampai dengan infeksi di jaringan periodontal, kan itu. Nah, di sini nanti akan berbeda dalam tahapan yang akan dilakukan. Ya, bisa kalau gigi itu masih dalam keadaan vital sekalipun dengan pulpitis, kemungkinan bisa dilakukan lebih singkat daripada gigi yang sudah mengalami nekrosis pulpa, apalagi kalau sudah sampai mengenai jaringan periapikal, tentu prosesnya akan lebih panjang, ya. Saya di sini akan mengenalkan kepada adik sekalian, terutama seperti tadi saya katakan teknik crown down. Yang pertama, Anda sekalian harus memiliki dua macam bur untuk akses. Yang satu adalah namanya round tapered fissure bur atau disebut endo access bur. Ya, kepalanya bulat, tujuannya untuk mengikis jaringan keras gigi terutama email. Ya, sampai di kamar pulpa. Tidak boleh melebihi kamar pulpa sampai mengenai dasar kamar pulpa, itu saja tidak boleh. Hanya sampai di ruang kamar pulpa. Kemudian dilanjutkan untuk melebarkan agar orifis yang ada di dasar kamar pulpa nanti tampak, Anda bisa menggunakan namanya non-cutting tip tapered fissure bur. Karena ini ujungnya tumpul, ya, ujungnya ini tumpul, sehingga tidak akan melukai atau memangkas dasar kamar pulpa yang bisa mengakibatkan perforasi. Ini kedua bur ini yang harus dimiliki oleh Anda sekalian. Ya. Selanjutnya, kalau sudah kamar pulpa terbuka, ya, kamar pulpa terbuka, kemudian Anda wajib mengetahui apakah gigi tadi masih vital. Kalau masih vital, berarti jaringan pulpa masih ada dan baik. Maka harus dikeluarkan dengan tahapan ekstirpasi. Nah, ekstirpasi ini menggunakan barbed broach. Ya, ini barbed broach. Konfigurasinya dindingnya ini kasar. Ya, karena ini nanti untuk mengait jaringan pulpa yang masih ada di dalam saluran akar. Ya. Kemudian setelah Anda menggunakan barbed broach, saluran akar sudah terambil, dilakukan irigasi. Nah, irigasi agar kalau ada debris yang lain bisa segera terambil. Irigasi Anda bisa menggunakan salin, ya, atau Anda bisa menggunakan sodium hipoklorit. Tapi di sini tidak tersedia sodium hipoklorit. Ya. Oke, ya, jadi sudah ekstirpasi sudah keluar. Kemudian tahap berikutnya untuk teknik crown down, Anda ada pada teknik crown down ada beberapa file ProTaper. ProTaper artinya progressive tapering. Ya. Di sini dalam satu kemasan, baik ukuran 25 mili atau ukuran 21 mili, ada file yang namanya SX. Ya. SX, ya, ini panjangnya hanya 2/3 dari panjang ukuran yang tersedia, misalnya 21 atau 25. SX, di sini kemudian juga ada S1. Ya. Di sini S1, ada S1, ada SX, ya. S1 itu warnanya violet, ya. S itu artinya shaping, ya. Maka file yang kodenya S, SS, SX, S1, S2 ini semuanya digunakan untuk membentuk saluran akar, utamanya di daerah sepertiga akar, ya. Nah, untuk SX ini digunakan untuk preparasi crown down di 2/3
ke arah koronal saluran akar. Jadi apabila ada penyempitan di daerah yang dekat dengan orifis, ya, dan atau orifisnya itu sempit karena suatu kalsifikasi, maka harus dilebarkan dulu, dipreparasi dulu dengan yang namanya dengan file SX ini. Nah, setelah SX ini selesai, ya, diirigasi. Ya, SX selesai, diirigasi, kemudian dilanjutkan dengan S1. S1 ini panjangnya sudah sesuai dengan panjang yang akan digunakan. Kalau gigi anterior dengan panjang 25, kalau gigi posterior dengan panjang 21 mm. Ya. S1. Nah, kemudian setelah S1 ini bisa mencapai, karena ini panjangnya 21, diperkirakan secara pada umumnya dari penelitian secara epidemiologi bahwa panjang saluran akar pada gigi-gigi posterior adalah maksimal sekitar 20 sampai 21 mili, mulai dari oklusal sampai pada orifis, ya, sampai foramen apikal, sampai foramen apikal. Maka diperkirakan ini file ini masuk sampai di mana? Ya, diperkirakan kemudian apabila S1 sudah masuk, apalagi bisa sampai panjang 21, diirigasi lagi, Anda menggunakan irigasi sodium hipoklorit dengan yang berbeda. Ada yang berwarna kuning, ada yang berwarna biru, kemudian ada yang berwarna merah. Tentu agar tidak lupa, kalau yang kuning nanti digunakan untuk sodium hipoklorit, yang biru digunakan untuk salin, kemudian yang merah digunakan untuk klorheksidin, misalnya seperti itu. Dan jarumnya, tentu jarumnya berbeda. Ini jarum irigasi, ujungnya tidak runcing dan lubangnya ada di lateral. Karena jarum irigasi agar diperoleh arus yang turbulensi sehingga bisa membawa debris-debris dari dalam saluran akar keluar ke rongga mulut. Ya. Setelah diirigasi S1 bisa, dicoba lagi Anda menggunakan S2. Ya. S2 yang putih ini. Inilah, ini S2 ini ujungnya sama dengan file nomor 15 atau 0,15 ujungnya. Nah, setelah ini diperkirakan bisa masuk, ya, biasanya lantas bisa dilakukan observasi dengan namanya pad file atau glide pad. Nah, ini glide pads ini di sini ada menggunakan akses. Ini ada namanya file access. Ya. File access ini memang di ujungnya tidak tajam. Ya. Ujungnya agak tumpul sehingga apabila perforasi atau nembus sampai di foramen apikal tidak segera melukai jaringan periapikal. Maka ini hanya digunakan untuk mengakses saluran akar sampai di foramen apikal. Sehingga sudah mengetahui kira-kira panjangnya seberapa kira-kira. Kemudian nanti dikonfirmasi dengan alat pengukur panjang kerja. Apakah bisa menggunakan root canal meter seperti ini, Propek, atau dengan menggunakan alat root canal meter yang ada pada alat ini. Ya, ini juga ada alat root canal meternya seperti tadi sudah saya sampaikan, ya. Maka diketahui panjang kerja. Setelah diketahui panjang kerja, maka untuk selanjutnya meningkat pada file F1. F di sini kepanjangannya adalah finishing. Maka saluran akar yang telah dipreparasi menggunakan alat finishing ini, maka diperkirakan dinding saluran akar sudah rata dan halus, ya, sesuai dengan ukuran besar kecilnya file yang digunakan ukuran F. Di sini ada F1, F2, ya, kemudian F3, ya. Kemudian juga ada kalau saluran akar itu agak besar, ya, Anda bisa menambahkan ada F4. F4, ya, ini F4, ya. Kemudian setelah F4 masih ada juga F5. Ya, ini F5. F5, ya, ini F5.
Bisa dilihat ya, ini F5. Nah, ini tergantung nanti besar kecilnya saluran akar yang akan diakses ya. Kemudian kenapa di sini dalam satu kemasan hanya sampai F3? Perkiraan secara umum normal pada saluran akar terutama gigi-gigi posterior dengan F3 ini sudah bisa mendapatkan Weidentin. Maka bisa diperkirakan preparasi sudah cukup. Dan juga dengan file dengan ukuran F3 ini, karena ini cukup besar, maka mudah dilakukan irigasi. Dan bentuknya sudah corong, yang harapannya nanti juga akan mudah dilakukan obturasinya. Maka akan didapatkan hasil yang hermetis seperti yang diharapkan. Dalam setiap pergantian file ini, jangan lupa harus selalu diirigasi. Ya, irigasinya boleh menggunakan salin kalau kondisinya itu relatif pulpa itu sehat, atau artinya pulpa itu ngasih vital, misalnya pada pulpitis, apalagi gigi yang betul-betul vital tanpa pulpitis. Ya. Kemudian pada akhir misalnya preparasi saluran akar akan diakhiri sampai dengan F3. Maka setelah F3 ini selesai, irigasinya ada irigasi adekuat. Yaitu setelah dilakukan irigasi dengan salin, Anda diirigasi dengan sodium hipoklorit, setelah dengan sodium hipoklorit dengan etilen diamin tetrastik acid dengan konsentrasi 17%, kemudian diakhiri dengan klorheksidin 2%. Ini ya tujuannya untuk mematikan sisa-sisa kuman yang masih ada di dalam saluran akar. Nah, dalam setiap penggunaan hand use protaper ini dengan teknik crown down, Anda bisa menentukan kapan kira-kira setiap file ini selesai. Setiap file ini selesai ditandai dengan cara, karena ini hand use, dengan taktil pada jari. Jadi sensasional jari atau taktil jari ini pada saat memutar file ini di dalam saluran akar, ya, memutar dalam saluran akar ini, misalnya ya, dalam memutar saluran akar ini akan terasa berat atau ringan atau smooth. Kalau putarnya ini masih berat diputar toh, dibalik lagi, jangan dipaksakan. Kalau dipaksakan akan patah. Maka ini mutar harus begini mutarnya. Nah, ya, ini cara mutarnya sehingga nanti lama-lama akan masuk terus di dalam saluran akar terus. Nah, sehingga akan mudah. Nah, mudah. Ya toh. Kalau sudah diputar itu mudah, smooth begini mudah. Kalau masih seret kembali lagi. Kalau ini tidak kembali sudah mudah begini, kalau terasa mau tambah lagi, seret kembali lagi. Kembalinya bisa dengan cara watch winding. Cara watch winding itu begini. Nah, ini yang dimaksud watch winding. Ya, watch winding. Nah, ini kemudian kalau sudah mudah masuknya, ya sudah smooth, berarti dinding saluran akar ini sudah rata dan ukurannya sama dengan file ini. Nah, maka sampai berapa file yang akan digunakan? Misalnya file yang akan digunakan sampai dengan nomor F3 atau finishing 3 ya ini, maka juga ini nanti bisa sampai finishing dengan file nomor F3 sampai di mana? Ini panjang kerjanya yang sudah ditentukan tadi. Nah, misalnya seperti itu. Nah, ini kalau sampai dengan panjang kerja itu file pada saat diputar di dalam saluran akar itu sudah mudah, ya berarti ukurannya sudah sama dengan ini. Dan dinding salurannya sudah halus, sudah rata, bentuknya sudah corong. Itu yang diinginkan pada tahap preparasi saluran akar. Namun sekali lagi jangan lupa bahwa setiap pergantian instrumen endodontik atau preparasi saluran akar harus dilakukan irigasi. Dan penggunaan masing-masing file ini tidak boleh melompat. Setelah SX, kemudian
S2, setelah S2 kemudian S3, tidak boleh. Karena nanti akan resikonya apa? Resikonya patah ujungnya. Kalau ujungnya sudah patah, Anda akan berhenti dan perawatan itu gagal kalau tidak bisa mengeluarkan dinding saluran, tidak bisa mengeluarkan jaringan pulpa yang ada di dalam saluran akar itu. Ya, itu prinsip preparasi pada teknik hand use. Nah, sekarang pada preparasi teknik rotary menggunakan alat itu sama sebetulnya. Prinsipnya sama, ya. Ini dinyalakan dulu. Nah, ini ada tanda M1. Ya. M1 ini Anda bisa sudah ada di sini, sudah kelihatan. Nanti Anda bisa menggunakan file mulai M2. Nah, M2 Anda sudah menggunakan file. Nanti setiap file itu sudah ada ukurannya, ada aturannya. Dia akan menggunakan harus berapa RPM-nya dan berapa torque-nya. Ini sudah ada di sini. Masing-masing kalau Anda beli file, ini sudah ada tandanya di sebaliknya ini, ya. Maka ini diukur. Lah rata-rata biasanya untuk torsinya itu 3 nano, ya. Kemudian untuk RPM-nya itu bisa sampai antara 300 sampai 600 RPM tergantung dari filenya. Ini alat dengan endomotor ini diurutkan tentu seperti tadi urutannya. Ini urutannya sama dengan Protaper Gold, ya. Diawali dengan yang putih. Ya, ini masuk, ditekan. Nah, tuh. Kemudian nanti pada penggunaannya tinggal ini diputar. Nah, ini akan berputar. Ya. Penggunaan diputar. Nah, ini akan berputar. Lebih mudah. Ini nanti pada saat masuk tidak boleh langsung dilakukan penggunaannya langsung masuk tidak boleh. Harus pelan-pelan. Tidak langsung masuk tapi masuk pelan-pelan begini. Ini caranya. Jadi naik turun sedikit. Jangan langsung terus sedikit sampai dengan panjang yang telah ditentukan. Nah, ini kemudian diirigasi. Nah, kemudian dilakukan irigasi, ya sama seperti tadi. Irigasi saluran akar. Irigasinya setiap irigasi cukup 1 mili saja. Ya, ini cukup 1 mili saja untuk irigasi bahan irigasi yang digunakan sampai akhir dari satu preparasi yang dibutuhkan. Ya. Kemudian pada kondisi-kondisi gigi yang masih vital dengan kondisi pulpa masih baik dan tidak disertai adanya peradangan pada jaringan periapikal yang bisa terlihat biasanya dengan ronsen adanya radiolusensi di periapikal, maka setelah dilakukan preparasi selesai, diirigasi selesai, pada kondisi tertentu bisa langsung dilakukan obturasi. Namun apabila dikhawatirkan masih ada mikroorganisme yang tertinggal, diperlukan tindakan sterilisasi dengan cara dressing. Apakah dengan kalsium hidroksida misalnya ultrakal atau dengan CHKM. Kemudian didatangkan lagi 2 hari kalau CHKM, kalau ultrakal itu 1 minggu kemudian diharapkan datang kembali sudah dalam keadaan steril. Setelah gigi dilakukan isolasi agar tidak terkontaminasi saliva, kemudian dibersihkan bahan dressing itu, kemudian diirigasi lagi, kemudian dikeringkan dengan paper point. Lah paper point-nya harus sesuai. Kalau tadi diakhiri dengan file nomor 30, maka pada pengeringan saluran akar pada saat sebelum dilakukan dressing atau setelah dilakukan dressing pada pengeringannya juga bisa menggunakan paper point nomor 30 atau misalnya diakhiri dengan file F4, ini sama dengan ukuran 35. Kemudian yang file F5 ini bisa ukuran dengan file nomor 40 ya. Ini nanti bisa menggunakan paper point.
Anda boleh pilih paper point yang pro taper. Ya, ukurannya jadi sekali dimasukkan, dia akan bisa menyedot cairan-cairan, apakah itu eksudat, apakah cairan irigasi yang ada dalam saluran akar, sehingga tidak boros. Kalau Anda menggunakan file nomor 30 yang bentuknya reguler, maka itu sangat kecil dan membutuhkan paper point yang banyak, biasanya seperti itu. Setelah kering, Anda persiapkan pada preparasi tadi secara ground, Anda bisa memilih obturasi dengan cara teknik single cone. Nah, dengan teknik single cone, Anda bisa memilih gutta perca utama yang sesuai dengan file terakhir. Kalau tadi misalnya file terakhir F3, di sini nanti dipilih gutta perca F3, tapi ini sudah habis F3-nya, enggak terbawa. Maka di sini ada lagi F3 warnanya juga biru, ya. Kalau diakhiri dengan F2, Anda bisa menggunakan yang merah ini. Nah, kalau dengan S1 itu ya bisa saja. Tapi biasanya pada S1 ini kelemahannya apa? Karena saluran akarnya masih terlalu kecil, preparasinya, maka terkadang irigasinya juga tidak maksimal. Nah, ini yang maka kalau Anda akan diakhiri dengan S1, maka Anda harus persiapkan tadi gutta perca, harus dipersiapkan paper point nomor 20. Ya, paper point-nya nomor 20, kemudian jarum irigasinya ini juga yang kuning, yang nomor 20, supaya bisa masuk sampai di dekat foramen apikal. Ya, ini. Nah, ini caranya diambil setelah tadi dikeringkan. Ya. Ini tentu paper point ini sebelumnya sudah disterilkan loh ya. Sudah harus disterilkan sebelumnya. Sterilkan dulu, sudah steril, masukkan dikeringkan. Nah, sudah kering ya. Kemudian Anda pilih menggunakan, misalnya Anda pilih gutta perca F1 ya, warnanya kuning F1. Maka sebelum ini gutta perca juga harus steril. Bagaimana cara menyeterilkan gutta perca? Dengan cara direndam di dalam sodium hipoklorit ya, kira-kira 3 menit ya, sudah simpan di situ. Kemudian nanti dikeringkan. Dikeringkan dengan kapas yang steril tentu saja. Gunakan kapas yang steril. Kemudian mengaduk sealer. Nah, setelah mengaduk sealer, Anda bisa menggunakan pasta file. Ya, ada pasta file. Nah, ini pasta file atau lentulo. Ya, pasta file atau lentulo ini digunakan untuk memasukkan sealer di dalam saluran akar. Ya, caranya bagaimana? Kalau ini berbentuk rotary karena ini menggunakan motor, maka pada saat ini masuk belum diputar. Begitu akan ditarik, ini diputar alatnya. Seret. Maka pasta yang ada di dinding-dinding jarum ini akan lepas dan menempel pada dinding-dinding saluran akar. Ya, ini cara untuk mengaplikasikan sealer di dalam saluran akar menggunakan lentulo rotary. Kalau menggunakan lentulo yang hand use ya, yaitu adanya dengan tangan saja, bisa diputar-putar dengan jari agar pasta saluran akar itu rata menempel pada dinding-dinding saluran akar. Ya. Kemudian setelah dimasukkan, ya, setelah saluran akar sudah dimasukkan, kemudian gutta perca yang sesuai ukuran tadi dimasukkan. Sesuai dengan panjang kerja, bisa diberi rubber stop.
kemudian dipotong. Memotongnya pas pada batas orifis, potong, seret. Setelah dipotong lepas, kemudian dengan menggunakan root kanal plugger sesuai dengan nomornya. Kalau tadi dengan kuning, ya ini menggunakan nomor kuning, ya. Ini steril juga, ditekan. Nah, ini ditekan. Nah, itu adalah cara pengisian pada teknik Rondon. Maka teknik Rondon itu sangat praktis karena apa? Karena baik file yang digunakan, kemudian PowerPoint yang digunakan, maupun Gota Percaya yang digunakan, semuanya seukuran atau ukurannya sesuai. Itu mudahnya pada saat kita preparasi atau perawatan saluran akar menggunakan teknik crown down. Nah, saya kira kemudian Anda akan lebih baik lagi apabila setelah selesai obturasi, hasil dari obturasi itu dikonfirmasi dengan menggunakan radiograf. Sehingga Anda yakin, Anda betul-betul yakin, dan bisa dipertanggungjawabkan bahwa hasil ini adalah hasil perawatan yang adekuat. Ya. Kira-kira demikianlah urut-urutan dari tahapan-tahapan perawatan saluran akar, khususnya preparasi saluran akar, dan juga sampai pada obturasi. Jika nanti kurang jelas ya, karena ini penyampaian yang mungkin sepraktis-praktisnya, maka Anda bisa bertanya kepada saya melalui WA ataupun melalui email saya. Saya kira itu mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini memberi gambaran kepada mahasiswa dalam melakukan tahapan perawatan saluran akar. Terima kasih. Sampai di sini.